Kali ini saya mau membuat bika Ambon ekonomis tanpa mixer dan tanpa oven. Hasilnya bagus, bika Ambon bersarang penuh dari bawah sampai ke atas. Kemarin ada yang nanyain apakah resep bika Ambon ini bisa dipanggang. Nah, saya cobain ya. Hari ini saya mau membuat bika Ambon dipanggang dalam panci. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Bahan-bahan untuk membuat bika Ambon ekonomis ini, kita siapkan 325 ml santan dari setengah butir kelapa, 100 gram gula pasir, 3 lembar daun pandan, 2 batang serai digeprek, dan 7 lembar daun jeruk. Siapkan juga seperempat sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Berikutnya kita siapkan 200 gram tepung tapioka. Saya pakai merek Pak Tani Bogor Liao Liong Pit. Kemudian 25 gram tepung ketan dan 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya siapkan 3 butir telur utuh, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 50 gram margarin kita lelehkan. Step pertama, masukkan gula pasir ke dalam panci, tambahkan kunyit bubuk, garam, daun pandan, daun jeruk, dan batang serai kita masukkan. Terakhir tambahkan santan. Masak santan sampai mendidih dan gula larut. Sambil diaduk ya, supaya santan tidak pecah. Setelah santan mendidih dan gula larut, matikan api kompor dan angkat santan. Diamkan santan sampai uap panasnya hilang atau kita tunggu sampai hangat ya, tidak perlu dingin sampai suhu ruang. Setelah uap panasnya hilang, kita saring santan. Selanjutnya campur jadi satu tepung tapioka. Masukkan tepung ketan. Tambahkan ragi. Kemudian masukkan santan hangat. Hangat ya mam, bukan panas, jadi beda ya. Kita aduk hingga tercampur rata, licin dan tidak bergerindil. Nah, setelah diaduk hingga rata, licin dan tidak bergerindil, masukkan sisa santan. Aduk lagi hingga tercampur rata dan menyatu. Selanjutnya, istirahatkan adonan selama 20 menit. Tutup atasnya dengan serbet bersih dan kering. Nah, ini adonan setelah diistirahatkan selama 20 menit ya, mam. Adonan terlihat naik. Kita aduk. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya, masukkan telur ke dalam mangkok kering dan bersih. Tambahkan gula pasir, masukkan vanili bubuk, kocok lepas hingga gula larut. Tidak perlu sampai mengembang ya mam. Selanjutnya, tuang kocokan telur tadi ke dalam adonan. Aduk adonan hingga tercampur rata dan menyatu.
Nah, terakhir ya, masukkan margarin cair. Kemudian kita aduk hingga adonannya tercampur rata dan menyatu. Nah, ini kalau mau melihat konsentrasi adonannya. Selanjutnya istirahatkan adonan selama 1 jam. Tutup atasnya dengan serbet bersih dan kering. Nah, sekarang kita siapkan panci yang biasa buat masak ya, Mam. Saya pakai panci ukuran diameter 20 cm. Kita semir seluruh bagian panci dengan minyak goreng atau minyak sayur. Bisa juga disemir dengan margarin, kemudian ditabur dengan terigu ya, Mam. Sekarang nyalakan api kompor, kita gunakan api kecil. Kemudian letakkan sarangan di atasnya. Apabila ada 2 tungku bisa ditumpuk ya, Mam, pakai 2 tungku supaya jaraknya tidak terlalu dekat dengan api. Kita panaskan dulu panci. Nah, setelah adonan diistirahatkan selama 1 jam ya, Mam, adonan terlihat mengembang, naik dan banyak busanya. Kita aduk ya, Mam, hingga busanya tercampur rata dengan adonan. Setelah panci panas, tuang adonan bika ambon. Kita panggang bika ambon hingga matang kurang lebih 50 menit. Jangan ditutup ya, Mam, pancinya. Kita tunggu dulu sampai ada gelembung-gelembung kecil, itu tandanya kue mulai membentuk sarang. Kita tunggu dulu sampai kue 3/4 padat baru tutup pancinya. Nah, ini ya, Mam, gelembungnya sudah terlihat banyak. Ini artinya kue bika ambon sedang membentuk sarang dan serat. Nah, setelah gelembungnya terlihat banyak dan kue sudah 3/4 matang, baru kita tutup panci supaya kue cepat matang. Setelah dipanggang kurang lebih 50 menit, kita coba lihat apakah kue bika ambon ini sudah matang dan kering bagian atasnya. Saya coba pegang ya, apakah sudah kering. Nah, sudah kering ya, Mam, sudah tidak ada yang lengket di tangan. Sekarang kita angkat kue bika ambon. Nah, ini hasil akhirnya. Bagian atas terlihat berlubang-lubang, itu artinya kue bersarang penuh dan banyak. Setelah uap panas hilang, kita sisir dulu pinggiran kue. Sekarang keluarkan kue dari panci. Nah, bagian bawahnya terlihat agak kecoklatan ya, Mam, tapi belum sampai gosong hangus. Jadi masih aman, masih bisa dimakan. Sekarang kita balikkan lagi kue. Selanjutnya kita potong ya. Kelihatan ya, Mam, lembut banget, wangi dan lentur sekali. Nah, ini ya, Mam, hasil akhirnya cantik sekali, bersarang dari bawah hingga ke atas dan berserat banyak. Nih ya, Mam, bika ambonnya seratnya bagus sekali dari bawah hingga ke atas dan banyak. Teksturnya lembut, kenyal, dan lentur berhari-hari. Resep ini recommended ya, Mam, buat yang mau jualan bika ambon. Nah, itulah tadi resep dan cara membuat bika ambon ekonomis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan tap tanda lonceng.